Baik. Kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kaki kita masing-masing. Ketua kelas, saya persilakan untuk memulai berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yusuf, hadir. Naditya, Hadir. Tommy, Hadir. Ardianto, Hadir. Yania, Mania, Kaila, Afifah, Hadir. Kristiani, Lagi sakit ya Bapak. Viola, Hadir. Devani, Lagi izinnya tadi Bapak. Kita ada acara keluarga. Ainur, Sakit. Yeri, Rini, Farham, Hadir. Fikar, Nisa, Michelle, Hadir Bapak. Cecil, Hadir. Adiasta. Hadir. Berarti dua orang yang tidak hadir ya. Ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer dan internet. Sebelum kita mempelajari kita ini dulu ya, berdiri semuanya. Ini berarti pagi. Kalau 2 kali berarti siang, 3 kali berarti malam. Oke? Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi. Oke, baik. Terima kasih.
kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan kawan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah mempelajari bab ini, kalian mampu memahami perbedaan jaringan lokal dan internet dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Kemudian juga mampu memahami tentang komunikasi data melalui ponsel, serta pentingnya proteksi data pribadi saat berhubung dengan internet, serta menerapkan enkripsi untuk memproteksi dokumen. Tahukah kalian apa yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan internet? Apakah saat kita terhubung ke internet selalu aman? Peta konsep kali ini adalah jaringan komputer internet. Kita akan mempelajari tentang jaringan lokal dan internet, kemudian konektivitas internet, serta proteksi data saat berinternet. Sedangkan pada jaringan lokal dan internet, kita akan mempelajari tentang jaringan lokal, kemudian internet, serta konektivitas internet. Lalu pada konektivitas internet, kita akan mempelajari tentang komunikasi data dengan ponsel, serta jaringan komunikasi. Internet saat ini merupakan salah satu hal penting yang membantu banyak aspek kehidupan. Bagaimana internet di dunia ini tidak akan apa yang menurut kalian? Apa yang akan terjadi? Ya, Pak. Menurut pendapat saya, komunikasi akan sangat terbatas, akses informasi akan sulit, dan banyak aktivitas sehari-hari yang bergantung pada internet akan terganggu atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Kita lanjut lagi ya. Saat ini, ketika kita akan membuka rekening baru di bank, kita tidak perlu lagi mengunjungi kantor bank, tetapi cukup mengakses aplikasi bank yang tersedia secara online, mengisi formulir, dan melakukan verifikasi secara langsung melalui video call dengan petugas. Namun, mengakses internet bukan tanpa masalah. Kita perlu paham cara mengakses internet dengan aman supaya tidak merugikan kita. Jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer menggunakan gabungan atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol Suite (TCP/IP). Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP atau IP address. Misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya, biasanya satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya disebut client.
Gambar ini menunjukkan contoh jaringan lokal yang menghubungkan 5 buah perangkat, yaitu 3 buah komputer, 1 buah HP, dan 1 buah laptop. Jika kalian perhatikan, setiap perangkat memiliki IP address yang berbeda, karena IP address ini hanya berlaku pada jaringan lokal, bisa juga disebut sebagai IP private. Apa yang akan terjadi jika ada 2 buah perangkat yang memiliki IP address yang sama? Apa sebenarnya arti dan fungsi dari IP address? IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Mungkin kalian bisa menganalogikan IP address seperti alamat rumah. Saat akan mengirim paket, tentunya akan lebih mudah kalau sudah mengetahui alamat pastinya. Sama halnya dengan ketika kalian akan mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kalian harus tahu data itu akan dikirim ke komputer dengan IP address yang mana. IP address sendiri biasanya terdiri dari 32 bit yang dipisah menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian akan terdiri dari 8 bit. Nah, 8 bit ini merupakan bilangan biner yang diterjemahkan ke dalam bilangan desimal. Tentu kalian sudah belajar tentang bilangan biner. Berikut ini contoh dari IP address. Yang di sebelah kiri adalah IP address dalam bilangan biner. Sedangkan yang di sebelah kanan IP address yang sudah diterjemahkan ke dalam bilangan desimal. Internet berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, misalnya perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya, kalian berada di Jakarta. Dengan jaringan internet, kalian bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, bahkan di negara lain. Luar biasa kan? Internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket atau packet switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas atau wide area network. Pada awalnya, di tahun 1960-an, internet hanyalah sebuah atau sebagian proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Kemudian berkembang menjadi infrastruktur publik pada 1980 dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Seperti pada gambar tersebut, untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus dihubungkan dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jika jaringan lokal terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun berkabel, perangkat dalam jaringan lokal bisa mengakses internet. Hal ini ditunjukkan dengan garis merah yang diasumsikan sebagai kabel. Sama seperti jaringan lokal, setiap perangkat pada jaringan internet juga harus memiliki IP address yang berbeda. Karena IP address ini berlaku secara global, bisa juga disebut IP public. Akan tetapi, tidak semua perangkat lokal yang terhubung dengan internet memiliki IP public, karena biasanya IP public hanya digunakan pada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung. Dalam hal ini, ada perangkat modem yang terhubung dengan ISP. Konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Meski demikian,
Kalian juga harus terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel atau wireless connection. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri cara terkoneksi ke internet. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kalian terhubung ke dalamnya. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan internet service provider. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang pertama, dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Di awal internet masuk ke Indonesia, teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini adalah komputer, modem, dan sambungan telepon. Dial-up ini akan bekerja melalui jalur PSTN atau Public Switch Telephone Network hingga bisa terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Kecepatan akses ke koneksi internet dial-up hanya 12 hingga 20 kb per second. Maksimum hanya 56 kb per second. Kemudian yang kedua, ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Dengan ADSL, kita bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Konektivitas internet dengan ADSL pada prinsipnya sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel, tetapi yang membedakan ialah jenis modemnya. Kemudian yang ketiga adalah LAN atau Local Area Network. LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui internet service provider. Kemudian, komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel parsial atau UTP. Jaringan koneksi internet ini hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat lain. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat beberapa meter memakai alat untuk pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh lewat satelit. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. Yang pertama adalah GPRS, General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS atau General Packet Radio Service menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini bisa dipakai untuk transport data, berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surat atau surat elektronik hingga berselancar ke dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM atau Global System for Mobile Communication. Ilustrasi jaringan internet nirkabel GPRS ditunjukkan pada gambar berikut. Yang kedua adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi
frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi ialah praktis karena tidak perlu memasang kabel jaringan. Namun, koneksi Wi-Fi ini cenderung terbatas. Yang ketiga adalah akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Namun, biasanya jenis koneksi internet ini memang mahal, terutama di Indonesia, meski sepadan dengan kecepatan aksesnya. Ilustrasi jaringan internet di kabel yang berupa satelit bisa dilihat pada gambar berikut. Ayo kerjakan aktivitas individu, perancangan jaringan komputer. Ya, coba lihat halaman 11. Kalian lihat internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer di berbagai belahan dunia. Di berbagai belahan dunia, di sekitar kita saja itu terhubung internet. Saya dengan kalian itu menggunakan internet. Wireless LAN adalah jaringan komputer lokal kabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat pengguna komunikasi di kabel untuk membentuk jaringan komputer lokal LAN. LAN ini dia kabel itu dia disambungkan dari antara komputer satu ke komputer lain agar menciptakan suatu jaringan. Tapi sama yang tahun lalu kalian ikuti DTK itu menggunakan kabel LAN. Saat itu ada namanya server. Server itu sebagai dari otak perangkat, dia menyambungkan data tersebut menggunakan LAN sehingga komputer-komputer lain atau router itu terhubung semua, sehingga bisa mengirimkan data satu dengan yang lain. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Bapak akan membagi kelompok sesuai dengan dulu kalian. Yang ini nanti kelompok 1, 2, dan 3 ya. Diskusi kelompok kita hari ini manfaat jaringan komputer internet dalam kehidupan sehari-hari, pengertian jaringan komputer dan internet menurut pendapat kalian. Jawabannya itu silakan cari di buku atau di HP semua. Dan nanti sharing di Google saja ya. Kita kan hari ini temanya internet, komputer jaringan dan internet. Jadi Bapak persilakan untuk ini yang di HP dan di buku. Bapak persilakan. Ketiga, bicara semua kegunaan IP address. Kegunaan IP address. Silakan semuanya. Kalau ada kendala, silakan bertanya ya.
Semangat. Lanjut. Semuanya berdiri. Ini tepuk tangan. 1, 2, 3. Sudah ada yang selesai? Nomor 1 sudah? Sementara. 2.
Pagi semuanya. Kami dari kelompok 1, kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Tapi sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan nama-nama anggota saya. Mulai dari saya sendiri, nama saya Raditya Pertama, sebelah saya ada Yusuf, sebelahnya ada Farham, sebelahnya lagi ada Tommy, dan yang paling ujung namanya Arna. Baik, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, manfaat jaringan komputer dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari memfasilitasi komunikasi, akses informasi, hiburan, pendidikan, dan juga bisnis. Jaringan memungkinkan konektivitas global, berbagai sumber daya, dan kolaborasi yang efisien. Yang kedua, pengertian jaringan komputer dan internet menurut pendapat kajian. Menurut kami, jaringan komputer adalah sekelompok perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat menukar data serta berbagi sumber daya. Yang ketiga, apa itu IP address dan manfaatnya? IP address adalah alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet maupun jaringan lokal. Dan IP address memiliki beberapa manfaat utama, yaitu
mengidentifikasi perangkat dalam jaringan, memungkinkan komunikasi antar perangkat, dan membantu dalam proses routing data. Baik, itu dari kelompok kami. Mungkin pertanyaan. Setelah dengarkan semua, setelah paparan masing-masing kelompok, nanti saya selesaikan masing-masing kelompok bertanya. Tapi kita dengarkan semua paparan kelompok, baru kita tangan untuk kelompok satu. Berikutnya kelompok dua, saya akan maju ke depan. Silakan kenalkan nama masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adias Tafi Ramadan. Pertama itu adalah manfaat jaringan komputer dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Memudahkan berbagi data dan informasi. Komunikasi lebih cepat dan meningkatkan hasil kerja. Kedua, pengertian jaringan komputer dan internet menurut pendapat kalian. Menurut pendapat kami, pengertian jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagai data, informasi, dan perangkat seperti printer dan scanner. Pengertian internet adalah jaringan komputer terbesar di bumi yang menghubungkan jutaan perangkat di berbagai negara. Dan yang ketiga, penggunaan IP address sebagai alamat perangkat mengirim dan menerima data dan menghubungkan ke internet. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tapi pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Viola. Saya Afifah. Saya Bella. Nah, hasil diskusi kami yang paling pertama itu adalah manfaat jaringan komputer dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu adalah memudahkan komunikasi, akses informasi hiburan, dan peningkatan produktivitas. Yang kedua, pengertian jaringan komputer dan internet dapat kami. Menurut kami, jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dari dan berbagi sumber daya. Yang ketiga, penggunaan IP address. Nah, penggunaan IP address adalah mengidentifikasi perangkat dalam jaringan, memungkinkan komunikasi antara perangkat, dan membantu dalam proses routing data. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Parahnya semuanya. Kita masuk di sesi tanya. Ini ada siapkan kelompok, ini pertanyaan dari kelompok lain. Kelompok satu ini bertanya kelompok 2, 3, 2, 3. Saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Nah, kami akan bertanya pada kelompok yang pertama, yaitu apa itu internet?
memungkinkan pertukaran informasi dan juga komunikasi. Dan cara kerja internet melibatkan pengiriman data dalam bentuk paket melalui jaringan yang terhubung, menggunakan protokol seperti TCP dan juga IP, dan memanfaatkan alamat IP serta DNS untuk mengarahkan data ke alamat yang tepat. Bagaimana kelompok 3? Terima kasih atas jawabannya, dan pada saat saya bertanya pada kelompok saya, mereka bilang paham. Terima kasih. Terima kasih. Kita untuk kelompok dua, kelompok 3. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Apa perbedaan jaringan komputer dan internet? Baik, saya menjelaskan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan komputer untuk berbagai sumber daya dan informasi dalam suatu area tempat. Sedangkan internet adalah jaringan global yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia, memungkinkan akses ke berbagai sumber daya dan layanan. Baik, Terima kasih. 11. Kita untuk kelompok 3. Kedua, ini bertanya. Sebutkan dua manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan menjawabnya. Jadi, dua manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari yaitu memfasilitasi komunikasi jarak jauh dan memungkinkan akses informasi global. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Kita untuk kelompok Kelompok kami lagi ingin bertanya pada kelompok 2. ya, silakan. Masih ingin bertanya? IP address adalah alamat digital yang dimiliki setiap perangkat seperti HP, komputer, laptop saat terhubung ke jaringan atau internet. Terima kasih jawabannya. Kita untuk kelompok semuanya buka buku halaman 134. Sudah sampai pada kesimpulan apa yang diberikan tugas mandiri. Ini kelompoknya mandiri berarti masing-masing. Ya. Itu 134. Dicatat. Nanti kalau tidak selesai dikerjakan di rumah ya. Apakah kalian telah memahami bagaimana berbagai koneksi internet dengan setting dari ponsel kalian? Yang nomor 2 ya, halaman 134. Nomor 2. Terus yang kedua, materi apa yang kurang kalian pahami dan telah kalian pahami? Yang ketiga itu materi apa yang menarik dan ingin kalian pelajari lebih dalam tentang internet dan jaringan komputer. Soal ini video masing-masing, jadi bila mana tidak selesai sebentar nanti minggu depan kita akan rumah masing-masing ya dan kelompok.
Jalan itu berfungsi untuk mengutarakan peserta maupun peserta yang mana juga jadi saling bukan jalan. Betul kan? Kita untuk ya. Soalnya sudah selesai. Kalau dulu nanti kalau nanti di rumah saja ya. Sedangkan kita sampai di ada dasar dari internet. Jadi dari komputer itu sebenarnya sama juga dengan internet. Sebenarnya ini bahasa, ini kilat. Dari internet adalah dari global yang sangat luas yang memungkinkan apalagi dengan komputer untuk saling terhubung. Jadi internet dengan jaringan komputer ini sama. Jadi fungsinya sama, kegunaannya juga sama. Dan dalam kondisi siswa belajar tentang konsep tentang bagaimana internet digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ya pasti kita kayak mungkin kalian simpati sering menggunakan internet untuk tugas, game kan, atau itu fungsi dari internet. Dengan jaringan komputer itu dia mencakup antara kehidupan satu dan pikiran dengan menggunakan teknologi internet. Bagaimana soalnya sudah selesai? Jadi kalau sudah ada yang selesai, depannya kalau ada yang belum nanti silakan dilakukan di rumah. Atau kita buat kesepakatan saja. Nanti minggu depan menjadi kumpul ya. Oh iya, Ya, supaya kita kan sudah sampai jam nanti jam. Kalau satu ini
2 begini, 3 kali putaran, 4 begini. Oke? 1 2 3 4. Sekarang kita menggunakan wadah. 1 2 3 4. Oke, baik. Tepuk tangan kita semua. pengertian dari Bapak dari internet. Ini jaringan lokal internet yang seperti jaringan itu menggunakan dua buah boleh ditangkap dengan menggunakan sebuah komunikasi yang terstabilisasi global, yaitu transmisi kontrol. Jadi kita menghubungkan berbeda, ada dua yaitu jenis lokal dan jaringan internet. Ini jaringan lokal ini itu hanya untuk kayak lokal itu berarti seputaran sekolah lokal, dan jaringan internet kan meluas. Kalau dia lokal berarti hanya seputaran sekolah ini. Mungkin contohnya karena wifi sekolah berarti dia punya jaringan lokal tapi dia tidak bisa komunikasikan ini untuk menggunakan jaringan sekolah. Ada pertanyaan lagi, kita akhiri hari ini. Kita ya menjadi komputer dan internet. Sebelum kita pulang habis ini pelajaran Matematika Pak. sebelum kita istirahat keluar, mulai kita pernah menurut jadi kita masing-masing ke kelas. Saya silakan untuk pimpin.
Teman-teman, sebelum kita keluar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.